Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Fajri dengan NIM 1911004, kelas PAI 4A, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI. Dosen pengampu Muhammad Rofik Anwar, MPD. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya di SMA Negeri 1 Manado Barat untuk menyelesaikan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Rofik Anwar, Makul Metodologi Pembelajaran PAI. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan di SMA Negeri 1 Manado Barat pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 untuk memenuhi tugas UTS tentang metodologi pembelajaran PAI. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian daripada metodologi pembelajaran PAI itu sendiri. Ada itu metode pembelajaran, ada strategi, dan juga teknik. Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatannya yang nyata untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Strategi adalah suatu rangkaian kegiatan yang telah dirancang untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dilakukan oleh guru dan juga siswa. Ada juga teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan guru untuk mengimplementasikan metode dan spesifik. Dari hasil observasi yang telah saya lakukan di SMA Negeri 1 Manado Barat dengan Bapak Haji Udik, metode yang dilakukan ada metode diskusi, ada metode ceramah, metode tanya jawab, dan juga metode latihan. Tapi yang paling dominan dilakukan oleh beliau ialah metode ceramah dan metode diskusi. Metode tanya jawab dilakukan untuk mengetahui apakah para siswa itu sudah paham atau belum mengenai apa yang telah disampaikan oleh beliau. Dilanjutkan dengan metode ceramah, karena metode ini tidak akan terlepaskan daripada pelajaran-pelajaran yang berbentuk pemahaman seperti PAI ya. Kemudian dibarengi dengan metode diskusi. Pada metode ini para siswa diberikan waktu untuk saling mengemukakan pendapat daripada ilmu yang telah mereka dapatkan. Para siswa diharuskan untuk kreatif, aktif, dan produktif, dan guru hanya sebatas fasilitator dalam diskusi tersebut. Jadi beliau menggunakan metode ceramah dulu. Setelah beliau menyampaikan pelajaran pada hari tersebut sesuai dengan metode rancangan yang telah disiapkannya, lalu dia melakukan metode diskusi supaya suasana di kelas tersebut tidak membosankan, supaya siswa itu lebih aktif, kreatif. Jadi apa yang telah disampaikan oleh beliau, oleh guru tersebut, para siswa itu saling mengemukakan pendapat apa yang telah mereka dapatkan dari pelajaran tersebut yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Jadi para siswa itu saling bertukar pikiran. Jadi suasana di dalam kelas itu agak sedikit hidup dan tidak membosankan. Adapun manfaat metode ceramah dan diskusi ini sebagai berikut. Para siswa dapat memahami secara mudah, ya. Memudahkan guru juga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dalam memahami pelajaran tersebut. Dan metode yang digunakan itu saja saya rasa sudah sangat efektif sesuai dengan sikon pada saat itu. Kelebihan metode diskusi dan tanya jawab, siswa dapat mengemukakan pendapatnya, dan juga siswa diberi keluasan waktu untuk saling bertukar pikiran, saling untuk menjawab pertanyaan dari kawannya, saling menyanggah.
Yaitu intinya saling kreatif. Dan metode ini juga memiliki kekurangan. Metode diskusi tersebut juga memiliki kekurangan, yaitu salah satunya metode diskusi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dari metode-metode lainnya. Jadi kan metode ceramah itu kan hanya guru itu hanya sebatas menyampaikan hanya sedikit waktu. Jadi metode diskusi ini membutuhkan waktu yang agak lama daripada metode-metode yang lain. Yang kedua, siswa yang aktif akan menjadi lebih aktif. Begitu pula sebaliknya, siswa yang pasif akan menjadi lebih pasif. Jadi metode yang digunakan dalam pembelajaran itu tidak cukup hanya satu metode saja, karena guru harus memantau sikon, situasi dan kondisi siswanya, harus tahu psikologi siswa pada saat itu agar pembelajaran lebih menyenangkan dan dapat dipahami dan mudah dipahami oleh para siswa itu sendiri. Kemudian strategi yang digunakan ialah beliau menjelaskan pelajaran tersebut diawali dengan persoalan yang umum ke persoalan yang khusus. Jadi strategi yang digunakan beliau menjelaskan itu persoalan-persoalan yang umum, baru yang khususnya. Contoh, dalam berpikir masalah pembunuhan di Indonesia lalu mengerucut pula ke provinsi dan mengerucut pula ke tingkat yang lebih rendah dan seterusnya. Problem yang dihadapi ialah bagaimana sih penyebab terjadinya pembunuhan dan bagaimana solusinya untuk menghadapi permasalahan tersebut. Upaya-upaya yang harus diterapkan seorang guru dalam strategi pembelajaran ialah terlebih dahulu, guru harus mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai pembahasan yang telah disampaikan dari persoalan umum ke khusus tersebut. Kadang-kadang, siswa itu ada yang tidak mengetahui sama sekali apa yang telah disampaikan oleh guru. Jadi guru harus mengetahui psikologi anak tersebut dengan cara melakukan pengabsenan, memberikan motivasi dulu kepada siswa sebelum kita memberikan pelajaran. Lalu melakukan latihan soal untuk mengetahui strategi apa yang akan kita pakai, yang akan dipakai guru di saat melakukan proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada teknik. Teknik yang dilakukan dalam pelajaran tersebut, beliau melakukan 3 teknik, yaitu 1 teknik diskusi, 2 teknik hafalan, dan teknik kerja kelompok. Dengan adanya teknik diskusi ini, siswa akan lebih aktif ketika pelajaran berlangsung dan dilanjutkan dengan teknik hafalan dan teknik kerja kelompok yang akan membuat suasana kelas itu menjadi hidup dan para siswa tidak jenuh dan tidak mudah bosan. Selanjutnya dilakukan teknik hafalan supaya pemahaman siswa itu menjadi lebih lama. Jadi beliau melakukan teknik pertama, teknik diskusi dulu. Melakukan teknik diskusi. Jadi setelah melakukan teknik diskusi, para siswa sudah mengemukakan pendapatnya, saling bertukar pendapat, saling menyanggah. Di sana dilakukan tugas kelompok seperti disuruh membuat makalah. Jadi mereka itu saling bekerja sama. Dan yang terakhir, lakukan teknik hafalan agar pemahaman yang ia dapatkan jadi akan lebih lama di memori, tertanam di memorinya. Menurut saran saya, dalam melakukan metode ceramah itu, cara penyampaian guru tersebut harus lebih menarik supaya
para siswa lebih semangat dalam belajar. Mengenai strategi yang dilakukan oleh beliau tersebut, saya rasa sudah sangat bagus karena beliau menjelaskan dari persoalan yang umum baru ke khusus. Jadi sehingga memudahkan para siswa untuk memahami pelajaran tersebut. Dan yang terakhir itu mengenai teknik. Teknik yang digunakan beliau itu sudah sangat efektif sekali menurut saya dan harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi supaya kedepannya pembelajaran tersebut lebih menyenangkan dan para siswa tidak mudah bosan. Karena banyak para siswa itu terpengaruh daripada metode yang dibawa oleh seorang guru. Ya, saya rasa itulah tadi hasil observasi yang telah saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak Ropik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.